siang ini, sore ini kita akan bahas mengenai generasi sandwich ya Mbak Erlina ya. Ya. Kalau seandainya teman-teman Mbak Dian yang sudah bergabung mau bertanya, silakan loh. Ini ada Mbak Dian yang kece nih di sini, kita invite untuk membahas mengenai tantangan generasi sandwich saat ini, apalagi sudah mengalami masa pandemi, terus kemudian sekarang menuju kondisi yang normal yang baru kan. Halo Mbak Dian. Silakan lo kalau mau ngajuin pertanyaan. Nah, sebelum teman-teman ngajuin pertanyaan, saya mau tanya dulu nih sama Mbak Dian. Gimana nih Mbak Dian? Tantangan-tantangan yang sandwich generation ya, kalau misalnya pernah saya baca tuh mengenai sandwich generation, itu kan artinya itu kan kita sebagai generasi yang aktif secara pendapatan mungkin ya, atau generasi aktif secara usia harus menanggung beberapa lapis generasi di atas maupun di bawahnya, baik itu dari orang tua maupun dari anak. Nah ternyata Mbak Erlina, yang pernah aku baca itu yang paling parah itu kalau misalnya kita tuh gagal mencetak anak yang mandiri. Jadi anak kita udah usianya 25 tahun tapi masih jadi tanggungan kita. Waduh. Nah itu, jadi mungkin generasi sandwich yang ke atasnya sih maksudnya udah lumrah lah ya, udah banyak gitu kan, karena kan generasi baby boomers kan dulu kan baru dari merdeka, perekonomian Indonesia pun baru malu dimulai gitu kan, lapangan pekerjaan masih sedikit, termasuk juga mungkin orang tua saya juga mungkin yang masih kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Nah, tapi ternyata yang paling parah itu, yang harus kita notice itu kalau kita mencetak anak-anak yang misalkan udah usia 25 tahun tapi masih jadi tanggungan orang tua gitu. Nah, itu yang karena nggak sedikit juga gitu. Ada juga beberapa yang saya kenal usianya dia udah lulus gitu kan, tapi nggak bisa cari kerja, otomatis usianya udah mencapai 25 tahun. Jadi ya benar. Jadi ada ya gitu, orang tuanya mungkin udah usia ke 40 tahun menuju 50 tahun, di mana kuliah tapi masih jadi tanggungan orang tua gitu. Nah itu pun jadi tantangan sendiri ya, supaya gimana caranya tuh supaya kita nggak ada di trap itu gitu kan. Jadi mencetak anak-anak yang supaya bisa mandiri secara finansial gitu. Jadi nggak cuma ke atas tapi ternyata ke bawah pun tantangan gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mengajarkan anak-anak mandiri secara finansial juga gitu. Itu PR kita sebagai seorang ibu dan seorang generasi sandwich sebenarnya ya. Seorang ibu, seorang anak, seorang ibu dan seorang pasangan. Banyak ya tugas kita ya. Iya betul. Dan mungkin langkah-langkah kecil yang kita mulai saat ini, hopefully ya, kita harap sih bisa menjadi pelajaran buat anak-anak kita juga ya, karena kan mereka lihat nih gimana nih ibunya mengatur uang, ayahnya mengatur uang, sehingga dari situ dia punya sedikit-sedikit lah ini ya, pendidikan untuk mengelola uang dengan baik, jangan malah nanti menjadi beban buat orang tuanya seperti itu. Dan itu juga bekal buat dia mendidik anak-anaknya nanti juga kan. Benar. Ya, kan? Jadi tadi kan saya sempat dengar sempat dengar diskusinya Mbak Olit sama Mbak Lina. Gimana cara mutusnya gitu ya, salah satu memutusnya kan berarti kita ya sendiri harus financial freedom ya, maksudnya harus kuat dulu, begitupun nanti ke anak kita, keturunan kita harus kita putus tuh generasi sandwichnya gitu. Betul. Nah kemarin saya sempat juga ngobrol sama media ya Mbak, gitu, sebenarnya ingin ini sih bertanya gitu, apakah kita sebagai anak ini bisa menyediakan selain bantuan materi, apakah kita juga bisa mengganti bantuan materi dengan bantuan yang imaterial gitu, misalnya ya dari mulai waktu yang kita berikan, terus kemudian kasih sayang, terus kemudian mungkin bantuan networking kalau seandainya orang tua kita mau misalnya berbisnis kecil-kecilan seperti itu. Apakah menurut Mbak Dian itu worth it gitu loh jika di-compare sama mungkin jumlah transferan atau mungkin jumlah uang yang kita berikan? Menurut Mbak Dian gimana? Oke, imaterial ya. Kalau menurut saya dari sisi imaterial, kalaupun misalkan orang tua kita disupport untuk aktif kembali menghasilkan income, itu rasanya sulit ya Mbak, karena kan mengingat usia juga, mengingat tenaga juga udah nggak ada gitu kan. Paling support dari kita ya memastikan kita untuk selalu mengetahui kabarnya mereka ya. Kalaupun misalkan saya nih nggak serumah ya, orang tua saya di kampung gitu, jadi memastikan kabarnya gimana gitu kan. Jadi jangan sampai putus kontak gitu. Terus yang kedua itu meminta doa, bener deh. Ini tuh mujarab banget gitu kan. Jadi mungkin orang tua kita nggak memberi kita secara materi gitu kan, nggak memberi kita materi secara berkecukupan, tapi doanya mereka tuh manjur banget gitu loh. Jadi ketika kita mau ada apa-apa tuh
ya minta doa gitu, ternyata kita tuh bisa kok, sanggup kok gitu kan menopang ekonomi beberapa generasi gitu berkat doanya orang tua sendiri gitu. Jadi mungkin itu aja sih yang imaterial Nah, sih. itu penting banget buat orang tua itu. Bener. Udah ada ibu ya. Iya benar. Iya ya. Oke Mbak Dian, kira-kira apa lagi ya harus saya tanya ya? Nah, Mbak Dian ya, ini saya mau tanya lagi sama Mbak Dian nih. Seandainya kan banyak yang tanya juga, seandainya kita harus menyiapkan alokasi khusus untuk orang tua, sebaiknya berapa persen sih Mbak? oh iya, ini sih tergantung ya Mbak ya. Kadang Ya, kita juga ngelihat dari, pertama ya tergantung pendapatan kita berapa. Kemudian kebutuhan orang tua juga di sana berapa. Mungkin kalau saya di Depok, orang tua di Tasik tentu kebutuhannya berbeda ya. Kalau di Tasik mungkin harganya tuh bisa setengahnya di Depok. Terus dari sisi orang tua kan hanya dilihat terus yang wajib dipenuhi mungkin dari basicnya dulu aja gitu, istilahnya ya untuk makan, untuk tempat tinggal gitu. Tapi untuk hal-hal yang luxury mungkin orang tua juga udah maklum. Tapi misalnya untuk berapa persennya sih itu balik lagi ke masing-masing ya. Dan boleh 5%, boleh 2,5% gitu, boleh 10%. Caranya dari berapa persen ke berapa persen nih kalau Mbak Dian sendiri? Kalau saya Kepo jadinya. saya kan kebetulan double ya, enggak sih, enggak sampai 10%. Karena mungkin Mbak Dian itu sebenarnya ini ya, berapa bersaudara ya? Mungkin ada sharingan. Kebetulan karena kan saya anak pertama, tapi sebetulnya sih masih fully di saya, tapi ya mungkin 10-20% ya. Tapi biasanya nggak nyampe 20%. Wah, luar biasa. Apalagi nanti kalau udah ada sumber penghasilan yang kedua, yang ketiga gitu ya. Pasti income yang lain ya. Oh iya, pasti ada income yang lain ya, insya Allah. Tapi kemudian ya terkadang juga kita malah mendahulukan orang tua. Jadi pengalaman saya itu waktu itu kayak membeli rumah, kemudian ongkos naik haji itu didahulukan orang tua, dan ternyata tuh ya memang dilancarkan lagi gitu loh sama Allah ya, untuk ditambah lagi, ternyata buat kita sendiri itu ada lagi gitu, diganti lagi gitu. Jadi ketika kita memprioritaskan orang tua tuh insya Allah rezekinya tuh sebenarnya nggak akan kemana, malah diganti mungkin yang lebih-lebih. Jadi itu teman-teman ya, alokasinya adalah kalau mau lebih berbakti lagi sama orang tua 10-20% terus kepribadian, bahkan sampai menghajikan ya Allah subhanallah, menghajikan orang tuanya luar biasa pahalanya. Oke Mbak Dian, terima kasih banyak nih. Sebelumnya saya ngerepotin lagi sama Mbak Dian nih. Gak apa-apa, seneng nih Mbak Erlina berbagi lagi di IG Live mengenai Sandwich Generation. Harapan Mbak Dian apa nih buat generasi sandwich yang lain? Oh ya, terkait pandemik ini mungkin ada beberapa teman kita yang secara penghasilannya terkena imbas dari krisis corona gitu, dan kebetulan mungkin mereka juga sandwich generation. Jadi gimana sih gitu kan, pasti kan kayak aduh tarik menarik gitu ya, budgetnya gitu, kesana perlu, kesini perlu. Nah, jadi pertama tuh memang benar dikomunikasikan kalau memang misalnya ada perubahan income dari sisi kita gitu. Jadi insya Allah kok ngerti kok kalau misalkan kita komunikasikan dengan baik, misalkan mama maaf ternyata pekerjaan kami misalkan terkena imbas ini gitu, mungkin bulanannya agak sedikit misalkan berkurang atau gimana gitu. Jadi perlu sih itu dikomunikasikan, bukan cuma ke orang tua tapi juga ke anak-anak juga. Mungkin misalnya misalkan kakak tadinya kita bisa beli mainan sebulan sekali, tapi sekarang mungkin kita harus nabung dulu seperti itu. Misalkan ada perubahan pendapatan di sisi kita karena di sisi ini seperti itu Mbak Erlina. Terus nah untungnya itu saya tuh nggak mengalami kejadian seperti Mbak Olive tadi yang harus menanggung hutangnya gitu ya. Alhamdulillahnya kami cukup prudent dalam berhutang gitu. Jadi ya hanya rutin bulanannya aja yang kita support, tapi ya tidak ada sampai harus menanggung kewajiban yang lain seperti itu. Nah terus gimana tuh kalau misalkan ada kewajiban gitu? Kalau sekarang kan ada restrukturisasi ya, mungkin bisa memanfaatkan itu, Ya. Seperti itu. Jadi kalau seandainya memang teman-teman generasi sandwich, teman-teman kita yang memang kita sama-sama nih sebagai generasi sandwich, kalau memang punya hutang, ini saat yang terbaik untuk merestrukturisasi hutang ya, supaya kita bisa lebih ringan lagi ke depannya nanti ya teman-teman ya. Tapi restrukturisasi itu bukan berarti menghilangkan hutang kan ya Maya, tapi menunda sementara. Itu jadi sementara supaya keuangannya bisa lebih tertata lagi seperti itu ya. Terima kasih banyak Mbak Dian. Sama-sama Mbak Erlina.